Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang ekonomi dunia yang saat ini sangat-sangat mencekam. Kita tahu di media-media online setiap hari kita melihat banyak negara-negara mulai mengalami krisis ekonomi. Bahkan negara sekuat Amerika pun mulai dihampiri dengan krisis ekonomi. Bahkan Bill Gates dan Elon Musk berkata, krisis ekonomi mulai menghampiri Amerika, yang mana mereka pun harus bersiap-siap menerima keadaan ini dan melakukan usaha-usaha preventif dalam bisnisnya. Pada saat ini kita tahu di media online, kita lihat banyak negara mengalami kegoncangan ekonomi karena ekonomi global yang tidak ada kepastian akibat pandemi yang berkepanjangan, membuat negara mengalami default, istilahnya gagal bayar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng tintong-tintong. Apabila suatu negara mengalami default dan gagal bayar yang telah sepakati dengan waktu 30 hari, boleh dikatakan negara itu mengalami kebangkrutan. Akhir-akhir ini kita lihat Bank Sentral Negara Sri Lanka, gubernurnya mengumumkan bahwa negaranya mengalami gagal bayar yang telah disepakati, sehingga boleh dikatakan bangkrut negara tersebut. Kita amati Sri Lanka merupakan negara yang mengandalkan pariwisata untuk mendapatkan devisa negara. Padahal pada saat pandemi, sektor pariwisata sangat-sangat terpuruk. Oleh karena itu, devisa negara Sri Lanka mengalami turun drastis. Akibat krisis ekonomi tersebut membuat Sri Lanka kesulitan membayar kewajiban-kewajiban bunga dan hutang-hutang negara sehingga mengalami default empirik. Setelah saya amati dari media-media, Sri Lanka pun mengandalkan produksi dalam negeri dan memasarkannya di dalam negeri sendiri karena mereka tidak ada kemampuan untuk ekspor ke luar negeri. Kenapa dikatakan tidak ada kemampuan? Karena Sri Lanka kalah bersaing dengan negara-negara lain, mungkin dari faktor harga atau mutu barang, sehingga dia kesulitan melakukan ekspor ke negara lain. Oleh karena tingkat ekspor rendah dan impor yang tinggi, membuat cadangan devisa mengalami penyusutan, karena kita tahu dengan lebih tinggi impor daripada ekspor, malah negara akan mengalami defisit mata uang asing yang sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan pembayaran apabila kita negara itu mengalami impor barang-barang kebutuhan yang harus dipenuhi dalam negeri, contoh bahan bakar, pupuk, dan sebagainya. Oleh karena Sri Lanka juga merupakan negara yang sangat-sangat berharap kepada negara lain untuk impor begitu banyak, sehingga membuat Sri Lanka mengalami kekurangan devisa negara. Bahkan dari pupuk saja, kimia, Sri Lanka impor produk tersebut, sehingga pada saat mengalami krisis, para petani dilarang memakai pupuk kimia, terus mengandalkan pupuk organik yang dibuat dalam negeri. Tetapi akhirnya petani mengalami kegagalan produksi pangan yang mengakibatkan kekurangan pangan di Sri Lanka. Akhir-akhir
banyak demo di mana-mana, orang mengantri bahan bakar, harga melambung tinggi, akibat gagal bayar, kepercayaan investor terhadap negara itu hilang, mata uang Sri Lanka jatuh turun ke bawah sehingga tidak ada harganya, inflasi mengalami 40% tingginya, mengakibatkan kesulitan warga untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat yang menuntut presidennya untuk menurunkan harga BBM dan sebagainya. Akhirnya membuat Sri Lanka mengalami chaos. Banyak warga demo di mana-mana, keributan di mana-mana. Akibat demo besar-besaran melanda Sri Lanka, akhirnya membuat Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan dengan Ranil. Oleh karena itu, korban pertama krisis ekonomi dunia yang mengglobal ini, korban pertamanya adalah Sri Lanka. Kita juga akhir-akhir ini dari media online melihat Ekuador mulai mengalami krisis ekonomi, bahan bakar melambung tinggi dan langka, bahan pangan sulit didapat dari warga negaranya karena harganya melambung tinggi, sehingga terjadi demo besar-besaran yang menuntut bantuan sosial dari pemerintah, yang menuntut harga pangan turun, dan menuntut harga bensin turun, dan sebagainya. Kalau Ekuador pemerintahannya tidak bisa mengendalikan demo dan sebagainya tuntutan dan ekonomi negaranya, bisa dipastikan negara Ekuador akan menyusul Sri Lanka. Oleh karena itu, kita berharap negara Ekuador bisa mengendalikan ekonomi negaranya dan masyarakatnya sehingga tidak terjadi seperti Sri Lanka. Saya sebagai warga negara Indonesia berharap Indonesia memperhatikan ekonomi global, kejadian di dunia ini yang sekarang melanda yaitu krisis ekonomi. Negara kita harus preventif terhadap hal-hal yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan kita harus tahu cara mencegahnya. Pemerintah saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Jokowi pasti bisa mengendalikan perekonomian negara dengan baik karena kita memiliki ekspor yang tinggi, impor dikurangi sehingga terjadi surplus devisa dan cadangan devisa kita sudah cukup tinggi untuk mengamankan ekonomi negara ini. Saya sebagai warga negara juga berharap kepada pemerintah jangan teledor karena saat ini momen-momen politik untuk pemilu 2024 sedang panas-panasnya. Jangan sampai fokus pemerintah terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia ini terlupakan, terabaikan. Akibat dengan krisis ekonomi yang dirasakan oleh negara sangat-sangat berdampak pada warga negara, masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan hilang. Banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Kita sudah lihat di media-media yang terjadi di Sri Lanka sangat-sangat menakutkan dan membuat negara kini yang merdeka sudah begitu lama akan mengalami kegoncangan, akan mengalami chaos. Itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat berdampak bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya berharap kehati-hatian pemerintah, keseriusan pemerintah untuk menanggulangi hal-hal yang berkaitan terjadinya gagal bayar atau bisa dikatakan default yang dialami oleh Sri Lanka. Pemerintah harus tahu solusi untuk menghadapi itu semua. Karena saya yakin dengan kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan pun sangat-sangat pandai mengatur keuangan negara. Oleh karena itu, dengan terjadinya default Sri Lanka merupakan pembelajaran bagi negara kita untuk lebih berhati-hati lagi. Sekian,
yang boleh saya sampaikan pada saat ini untuk membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan roda ekonomi dalam negara kita ini. Sekian dan terima kasih.